Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat poster ilmiah yang baik. Oke, karena tugas kalian juga mencakup tentang pembuatan poster ilmiah, jadi secara singkat saya akan menjelaskan tentang isian apa saja yang harus ada di dalam poster ilmiah. Yang pertama, yang harus ada dalam poster ilmiah tentunya yang pertama adalah judul, jadi judul penelitian kalian. Kemudian yang kedua, cantumkan nama peneliti dan instansi, jadi instansinya Departemen Aktuaria dan juga ITS ya. Kemudian cantumkan juga logo perguruan tinggi, cantumkan logo ITS dan juga logo Departemen Aktuaria. Kemudian isinya adalah rangkuman dari abstrak kalian. Kemudian latar belakang, ini hendaknya singkat saja, langsung pada tujuan permasalahan. Kemudian metodenya, metode penelitian, hasilnya, ini bisa yang kalian tampilkan nanti teks dan juga gambar ya. Kemudian kesimpulannya apa, referensi yang digunakan atau daftar pustaka di sini. Jangan beberapa daftar pustaka saja, tidak harus semua. Kemudian detail kontak, tanggal, dan waktu pembuatan penelitian. Jadi ini adalah aspek-aspek yang harus kalian masukkan dalam poster ilmiah kalian. Untuk aturan penulisannya sendiri, di sini biasanya saya menggunakan aturan penulisan dari poster untuk karya tulis ilmiah ya. Jadi posternya berjumlah 1 lembar saja dengan ukuran lebar kali tingginya 80 cm kali 60 cm, dipasang vertikal atau potret. Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 7 kaki atau sekitar 2 meter. Jadi pada saat kita melihat dalam jarak 2 meter, poster kalian bisa terbaca dengan baik. Itu berarti harus ada bagaimana pengaturan font dan lain-lainnya. Gunakan subjudul dengan ukuran lebih besar dari teksnya, maksudnya dari isiannya. Dapat juga memberi garis bawah atau menggunakan bold atau dengan menggunakan kotak-kotak seperti nanti dicontoh, nanti akan saya contohkan. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital semua, jadi usahakan menggunakan huruf besar pada setiap awalan kata saja. Desain layout poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan non-formal atau formal, yaitu harus simetris, asimetrisnya harus diperhatikan, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, supaya gerak mengarahkan mata pembacanya bisa mengalir ke seluruh area poster. Kemudian pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau hal mana yang diutamakan. Nah, bagaimana how to design supaya poster kalian itu terlihat baik dan mudah dibaca oleh pembaca ya. Usahakan simple is good. Jadi buatlah poster itu sesimpel mungkin. Bisa juga menggunakan background dengan putih polos. Kalau misalnya dirasa putih polos kurang menarik, bisa digunakan pattern yang sederhana, di mana pattern itu tidak mengganggu teks kalian supaya bisa terbaca dengan baik dan easy to read dan terbaca dengan jelas. Kemudian make important information stand out. Jadi buatlah informasi-informasi yang penting itu cantumkan ke dalam poster kalian. Kemudian line things up. Di sini adalah mengacu pada hal-hal yang penting saja yang kalian cantumkan dalam poster. Kemudian don't make it crowded. Jangan membuat itu poster kalian terlalu penuh ya. Jadi usahakan buatlah sesimpel mungkin, ambil intinya saja. Kemudian software yang digunakan untuk membuat poster, kalian bisa menggunakan melalui Microsoft Word, bisa juga dengan Microsoft PowerPoint,
Kalau misalnya ada yang bisa Adobe Photoshop, bisa pakai Photoshop. Atau ada juga aplikasi yang namanya Canva, ini juga bisa membantu, dan lain-lain. Yang sederhana bisa kalian pakai Microsoft PowerPoint. Kalau misalnya kalian tidak bisa menggunakan Photoshop, nanti akan saya berikan video tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah beberapa contoh poster ilmiah ya yang saya dapatkan dari internet. Kalian juga bisa cari sendiri, cari referensi kalian sendiri. Jadi intinya seperti ini. Jadi yang pertama adalah judul penelitian kalian. Kemudian nama peneliti di sini, siapa saja yang membuat penelitian tersebut. Kemudian nama institusi atau lembaga, universitas dan departemen. Nah, di sini ada logo, silahkan cantumkan logo universitas dan logo departemen. Kemudian setelah itu masuk ke dalam isi di sini kalian ada introduction atau bisa kalian nanti dirubah abstrak ya. Nanti kan ada yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada abstrak, kemudian ada latar belakang, metode, kemudian hasil, kesimpulan, dan terakhir adalah referensi. Ini hanya contoh layoutnya saja. Untuk isiannya kalian tetap mengacu pada yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini contoh poster ilmiah dari kakak kelas kalian yang tahun kemarin. Ini adalah menurut saya nih yang paling mendekati benar ya, contoh poster ilmiahnya. Jadi di sini ini sudah ada judulnya, kemudian ini ada judulnya, ini nama peneliti. Lebih baiknya nama peneliti di sini kalian tuliskan di bawah judul seperti tadi ya, yang contohnya. Kemudian ini ada abstrak, latar belakang, rumusan masalah, ada tujuan masalah, bisa kalian masukkan jadi satu di dalam latar belakang sini. Kemudian metode penelitiannya, kemudian hasil, ini hasilnya. Baiknya hasilnya bisa ditambahkan dengan beberapa kata-kata pengantar. Jadi jangan hanya gambar saja, ada teks di sini, teks menunjukkan bagaimana program kalian itu berjalan. Kemudian terakhir adalah kesimpulan, dan di sini kurang ada referensi ya, tidak ada referensi di kedua contoh ini. Nah, ini harusnya ini logo, baiknya menggunakan logo ITS dan logo Departemen Aktuaria ya. Ya, ini hanya contoh yang tahun kemarin. Ini masih menurut saya masih ada beberapa yang kurang ya. Silakan kalian tambahkan sendiri supaya poster kalian bisa lebih baik. Oke, sekian presentasi dari saya tentang bagaimana cara membuat poster yang baik. Silahkan kalian bisa mencari referensi yang lain, tambahan-tambahan yang lain yang ada di internet. Nanti silahkan juga tonton video tutorial membuat poster dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.